untuk membalas dendam. Dia tidak memanfaatkan jabatannya untuk menyakiti saudaranya. Dia tidak memakai jabatannya untuk membongkar kesalahan-kesalahan masa lalu dari saudaranya. Dia tahu begitulah jalurnya supaya dia bisa menolong saudara-saudaranya di kemudian hari. Tak tersawani bagi kami, karena kami merasakan begitu hebat kuasa dan kasih yang Kau ulurkan kepada kami, sementara kami mau membuka hati karena kami urapan untuk memahami kehendak dan kami menolak segala tipu setan yang memuncul konsentrasi kami dalam menerima firman. Kami patahkan dalam hati. Kami siap untuk mendengar dengan baik. Haleluya. Bersama kita katakan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera buat kita sekaliannya, dan tentu selamat hari Minggu buat kita sekalian. Shalom, puji Tuhan. Kita patut mensyukuri kebaikan Tuhan yang masih terulur untuk memberikan kita perpanjangan umur, ya, terutama kita masih sehat, dipelihara oleh Tuhan, sehingga sampai sore hari ini kita dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tentu satu kebahagiaan bagi saya dan bagi saudara kalau kita masih mendapat kemuliaan yang luar biasa di hari-hari ini, sebab ibadah dalam suasana sekarang terlalu mahal bagi kita, ya, sebab dilaksanakan di suasana pandemi COVID-19 yang belum selesai. Bahkan kita menyadari hari-hari ini sedang mengalami peningkatan dan semakin meningkat luar biasa, saudara. Ya. Dulu kita dengar 600.000, sudah banyak kali yang terinfeksi. Sekarang sudah mencapai di atas 27.000 ya, per hari, saudara. Ya. Jadi saudara sudah merupakan ya, situasi suasana yang perlu ya kita tetap bersandar kepada Tuhan agar kita dipelihara dan dibela oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya masih terus mengingatkan kita dengan berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga dalam kaitannya dengan berita yang bercahaya, hidup sebagai anak-anak terang, ya, saudara, hidup sebagai
anak-anak terang. Yang pertama, saudara, kita memiliki karakternya Tuhan. Ya. Jadi terang itu karakternya Tuhan. Ya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, saudaraku, ya, terang itu karakternya Tuhan. Ya. Coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Allah adalah terang, saudara. Ya. Jadi Allah itu adalah terang. Ya. Terus, Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. jadi dalam Tuhan sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau kita menjadi anak-anak terang, ya, dengan pelita yang bercahaya, berarti dalam kehidupan orang percaya yang memiliki karakter Tuhan, sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Itu sebabnya Rasul Yohanes berani memastikan orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Ya. Kita sudah memiliki imunitas kekebalan, ya, setelah kita di dalam terangnya Tuhan, terangnya firman Tuhan, terangnya Roh Kudus. Sebenarnya kita sedang memiliki karakternya Allah, karakter Tuhan. Allah adalah terang. Selanjutnya, sebagai orang yang hidup dalam terang, ya, memiliki pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua, terang adalah pengharapan di dalam Kristus. Efesus pasal yang kelima ayat 8. Ya. 8 Efesus pasal 5. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Jadi saudara, dulu memang kita kegelapan, tapi sekarang kamu adalah anak-anak terang. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Tentu saudara, pengharapan hidup sebagai anak-anak terang ini bukan pengharapan yang biasa-biasa, ya. Tapi pengharapan hidup sebagai anak-anak terang ini pengharapan yang luar biasa. Tadi pagi saya sudah menyampaikan firman Tuhan, kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, maka berkat sebagai anak-anak terang itu dipercayakan kepada kita. Berkat hidup sebagai anak-anak terang dipercayakan kepada kita. Berkat yang pertama sebagai anak-anak terang
kita dipanggil untuk hidup berbeda, tidak serupa dengan dunia. Ya. Sebab terang itu adalah sifat Tuhan yang tidak terkalahkan. Ya. Sifat Tuhan yang tidak terkalahkan oleh maut sekalipun. Ya. Makanya kalau saudara sudah hidup di dalam terang, wah, itu luar biasa berkatnya saudara. Ya. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16, ya. Coba kita lihat dulu. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya. Jadi Tuhan itu satu-satunya yang tidak bisa kalah oleh maut. Tidak takluk kepada maut. Ya. Segala sesuatu di dunia ini dapat ditaklukkan oleh maut, kecuali Tuhan. Makanya orang yang hidup di dalam terang Tuhan itu takkan pernah kalah oleh maut. Gak pernah kalah saudara. Orang yang hidup dalam terang pun tidak akan bisa kalah oleh kematian sendiri. Maut itu berbicara kematian. Ya. Tapi kematian pun kalah oleh hidup dalam terang Tuhan. Ya. Maka Yesus memperkenalkan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus memperkenalkan dirinya adalah yang hidup. Jadi kehidupan di dalam terang Tuhan, maut pun tidak dapat mengalahkannya. Hari ini dunia sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Melalui pandemi COVID-19, sepertinya maut itu sangat dekat. Kematian itu sepertinya sangat dekat. Tapi saya mau katakan kepada saudara, orang yang hidup dalam terang tidak akan pernah takluk kepada maut. Saya kalau dengar berita, kalau orang sudah kena COVID, waduh, sepertinya hanya COVID penyakit yang bisa membawa kepada maut. Padahal masih banyak penyakit lain yang sedang mengancam hidup manusia. Tapi saudara-saudara, khusus kali ini sepertinya dunia sedang terintimidasi. Ya. Dari mulai desa terpencil sampai kota yang besar, makin di kota makin menakutkan. Dulu orang hidup di kota menjadi sebuah kebanggaan. Bisa berkumpul rame-rame menjadi sebuah kebanggaan. Baik berpesta maupun duka, kalau banyak orang, menjadi sebuah kebanggaan. Dulu kalau orang buat pesta, ditanya berapa banyak orang, banyak kali. Menjadi sebuah kebanggaan.
Kalau ada orang yang berduka, banyak orang yang melawatnya. Juga orang berkata, oh banyak kali orang yang mengasihinya. Tapi hari-hari ini saudaraku, banyaknya orang tidak lagi menjadi kebanggaan. Apa penyebabnya? Memang sekarang dunia sedang ditakut-takuti oleh maut. Ya. Maut sedang mengintimidasi hidup manusia dengan rasa ketakutan. Padahal kehidupan di dalam terang adalah kehidupan yang memiliki pengharapan yang luar biasa. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi Tuhan itu ada di dalam terang yang tidak terhampiri. Jadi kalau saudara dan saya memiliki pelita yang bercahaya, hidup sebagai anak-anak terang, sekali lagi saudara, kita sedang diberikan karakternya Tuhan dalam hidup kita dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan ini saya katakan bahwa Tuhan menjadikan kita, memanggil kita untuk berbeda. Beda saudara. Kalau saudara hidup dalam terang, Anda berbeda dengan yang bukan hidup dalam terang. Kita berbeda dengan orang-orang dunia, kita berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Kitab Matius pasal 5 dari ayat 13 sampai ayat 16 adalah menunjukkan 3 berkat untuk kehidupan orang yang menjadi anak-anak terang. 3 berkat kalau kita menjadi anak-anak terang. Berkat yang pertama, berkat dibuat berbeda, istimewa. Itu di ayat 14. Ayat 14. Yesus pasal 5 ayat 14. Ya. Kamu adalah terang dunia. Apa katanya? Kamu adalah terang dunia. Terang dunia terus. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oh, luar biasa saudara. Kalau saudara jadi terang dunia, anak-anak terang, saudara bagaikan kota di atas gunung. Ya. Terus, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. ya. Jadi yang pertama, berkat sebagai anak-anak terang saudara, kita dijadikan bagaikan kota yang terletak di atas gunung. Ya. Kota yang terletak di atas gunung. Ya. Kota yang terletak di puncak gunung. Ya. Dalam pelajaran tabernakel
itu menggambarkan kehidupan rohani kita. Ya. Maka kitab Yeskel memberikan pelajaran bagaikan 3 tahap. Ya. Lembah gunung, lereng gunung, atau kaki gunungnya, baru puncak gunung. Ya. Dalam kitab Yeskel, puncak gunung itulah ruangan Maha Kudus. Ya. Jadi orang yang hidup dalam terang itu bagaikan berada di puncak gunung. Ya. Jadi hidup rohani kita dibuat berbeda, diangkat, diistimewakan. Apa keistimewaan kota yang ada di atas gunung? Ayat ini berkata, tidak mungkin tersembunyi. Kalau dalam kitab Wahyu, kota di atas gunung itu bicara mempelai. Gereja Tuhan yang posisi rohaninya sudah mencapai ke puncak. Ya. Itu kitab Wahyu, saudara, pasal 19, saat diproklamirkan tentang yaitu bagaimana mempelai perempuan. Ya. Maka saudara, di situ ditunjukkan tempatnya mempelai perempuan itu bagaikan ditempatkan di atas gunung, di atas gunung. Ya. Kalau saudara lihat, ya, bagaikan kota di atas gunung. Ya. Jadi diperlihatkan gereja Tuhan itu bagaikan kota yang tempatnya di atas. Kalau saudara melihat dulu, ya, betapa hebatnya kalau kehidupan kita bagaikan ditempatkan di tempat yang tinggi, ya. Ditempatkan di tempat yang luar biasa. Ya. Tidak mungkin tersembunyi. Ya. Coba Wahyu 21 dulu. Yerusalem itu bagaikan dibawa kepada sebuah gunung yang tinggi. Coba ayat 10. Ya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, Ya. dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Ya. Apa yang disebut kota yang kudus? Kepada Yohanes ditunjukkan kota Yerusalem yang di bawah, yang tempatnya berada di atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Kalau kita turun ke ayat 9, ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu,
Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Iya. Jadi Tuhan mau tunjukkan mempelai anak domba atau pengantin perempuan. Digambarkan bagaikan sebuah kota. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi kota yang ada di atas gunung itu menunjukkan Yerusalem surgawi mempelai perempuan Tuhan. Jadi kalau disebut kota di atas gunung, itu berbicara gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang bagaimana yang Tuhan angkat, yang Tuhan posisikan tempatnya bagaikan kota di atas gunung adalah gereja yang sudah menjadi terang dunia. Kamulah terang dunia. Jadi kalau belum menjadi terang dunia, kita belum istimewa. Keistimewaan kita sebagai anak-anak terang, kita dipanggil untuk dibuat berbeda. Ditempatkan di tempat yang tinggi. Saya mau katakan, kalau kita hidup di dalam terang, kita yang menyoroti, kita yang menyinari, kita menjadi pusat pemandangan, kita menjadi contoh dan model. Kita jadi barometer dan tidak akan tersembunyi. Kenapa saudara? Karena itulah berkat untuk anak-anak terang. Kenapa disebut terang dunia? Artinya selama kita hidup di dunia, kitalah yang menjadi terang dunia. Makanya orang dalam terang itu yang bisa memperlihatkan, itu yang bisa menampak. Kalau Efesus pasal 5, saudaraku, terang itu menampakkan. Jadi segala sesuatu yang nampak atau kelihatan, itulah terang. Ya. Segala sesuatu yang nampak, itulah terang. Ayat 13. Ya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Ya, terus. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi kalau saudara menjadi anak-anak terang, nampak semua. Bagi orang yang di dalam terang, kedatangan Tuhan pun tidak seperti pencuri. Tidak, saudara. Kedatangan Tuhan tidak akan tiba-tiba bagi orang yang di dalam terang. Saudara yang hidup dalam terang, saudara yang hidup sebagai anak-anak terang, kedatangan Tuhan tidak seperti
seperti pencuri. Kenapa, saudara? Sebab anak-anak terang sudah melihat, sudah tahu, karena sudah dinampakkan. Jadi kalau Tuhan datang, saudara nggak terkejut lagi kalau Anda sudah sebagai anak terang. Nggak terkejut. Kapanpun Tuhan datang, mau besok, mau lusa, mau minggu depan, mau tahun depan, bagi orang yang dalam terang nggak terkejut. Kenapa? Karena sebagai anak-anak terang, kepadanya sudah dinyatakan firman, sudah dinampakkan lewat firman, bukan lewat ramalan, lewat firman. Saya yakin kita tidak akan terkejut. Akhir zaman akan segera tiba. Keadaan manusia akhir zaman pun Anda tidak akan terkejut, sebab sudah ditulis dalam Alkitab. Ngapain terkejut? Paulus saja sudah memberikan jawaban. Keadaan manusia pada zaman akhir itu dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. Sangat diterangkan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena masa sukar itu, manusia akan menjadi hamba uang, mencintai diri sendiri, dan menjadi hamba uang. Dan seterusnya, saudara. Dan jangan lupa, akhir zaman juga manusia beribadah. Mereka menjalankan ibadah mereka secara lahiriah. Jadi akhir zaman juga banyak orang beribadah, tapi ibadahnya hanya ibadah lahiriah. Tidak pernah connect dengan surga. Tidak memahami rencana Tuhan. Tidak ada kuasa yang mengubah hidup mereka. Itu ditulis dalam 2 Timotius pasal 3. Jadi Anda nggak perlu bingung kalau itu semua terjadi. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan jawaban ketika murid-murid bertanya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Itu pertanyaan yang begitu mantap yang dilontarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam Matius 24. Ayat 3 dimulai. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Terus. Dan apakah tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganmu. Terus. Dan tanda kesudahan dunia. Tanda kesudahan dunia atau kiamat. Tuhan Yesus memberikan jawaban. Jawaban Tuhan gak marah-marah.
bukan jawaban manusia. Jawaban Tuhan itu kepastian dan kebenaran. Apa jawaban Tuhan sebagai tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia? Yang pertama, Tuhan ingatkan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu ayat yang keempat. Ayat 5 berkata, banyak orang akan datang dengan mengaku Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Jadi tanda pertama kedatangan Tuhan sudah dekat, kesudahan dunia sudah dekat, di mana penyesatan begitu gentar. Kalau Matius berkata, sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun akan disesatkan. Karena begitu gencarnya penyesatan itu. Coba ayat 24, saudara. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Orang pilihan loh, masih memungkinkan untuk disesatkan. Maka di sini perlu konteks berjaga-jaga, waspada. Orang pilihan saja, kalau bisa sekiranya mungkin disesatkan. Dan sekarang ini penyesatan itu merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia segera akan tiba. Coba saudara lihat sekarang. Lewat pandemi COVID-19 ini, anak-anak Tuhan sedang diuji, dimurnikan, sedang berhadapan. Pertama dibuat bingung dulu semua. Pada bingung, saudara. Kalau saya tidak bingung, kenapa saudara? Karena firman Tuhan cermin yang bisa menunjukkan kepada kita. Kalau kita jadi anak-anak terang, kenapa? Firman Tuhan itu menampakkan ini yang sedang terjadi. Jadi firman Tuhan itu memperlihatkan kepada kita situasi dunia yang terjadi ini sudah di zaman apa? Apakah zaman ini sudah dekat dengan hari kedatangan Tuhan? Nampak jelas kalau kita menyelidiki firman Tuhan. Haleluya. Apa? Orang yang bingung-bingung itu karena nggak dalam terang. Kalau dalam terang nampak. Maka diingatkan yang pertama,
waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan sasaran penyesatan itu bukan hanya untuk umum, tapi juga masuk mencoba menyesatkan orang-orang pilihan, orang yang dalam Tuhan, orang yang beribadah. Tak usahkan jemaat, pendeta pun bisa tersesatkan kalau tidak hidup sebagai orang-orang dalam terang. Kalau hanya mempertahankan pengetahuan intelektualnya, knowledge-nya, takkan mampu menyelami rahasia rencana Tuhan. Yang bisa memahami rencana Tuhan yang tertulis ini bukan dengan huruf-huruf yang benar, tapi memerlukan Roh Kudus yang menghidupkan. Jadi untuk bisa memahami kedalaman firman Tuhan perlu terang Roh Kudus. Cukup pengetahuan bisa baca, bisa nulis, bisa mengerti bahasa kalimat demi kalimat, tidak cukup untuk membuat kita memahami kedalaman firman Tuhan. Kalau soal memahami huruf, titik, koma, ahli Taurat jagonya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tersesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Itu Matius 22 ayat 29. Kata-kata Yesus, koreksi yang begitu tajam. Coba Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini ditujukannya kepada kelompok orang-orang Saduki, yang satu level dengan ahli Taurat, yang satu level dengan orang Farisi, yang satu level dengan orang Herodiani. Jadi kelompok-kelompok Yahudi ahli Taurat ini banyak. Ada Saduki, ada Farisi, ada Herodiani. Secara guru, titik komanya Taurat mereka tahu. Tapi Yesus berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi tahu tulis baca, tahu berkalimat, tidak menjamin seseorang sudah memahami rahasia kedalaman kehendak Tuhan. Perlu roh menghidupkan, huruf-huruf mematikan, roh yang menghidupkan. Makanya kalau saudara mau memahami Alkitab dengan benar, minta dulu penuh dengan Roh Kudus. Maka para senior-senior saya dulu, waktu saya baru mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, mereka menasihatkan, sebelum kamu lebih dalam mempelajari Alkitab ini, yang pertama kamu harus lahir baru dan penuh dengan Roh. Kalau tidak, saudara, kita bagaikan membaca huruf-huruf yang mati. Roh
itu sudah menghidupkan ulung-ulung. Dan ulung itu akan memiliki kuasa karena dihidupi oleh Roh Kudus. Dan kalau ulung itu sudah dihidupi oleh Roh Kudus, kita orang yang percaya akan menerima berkat. Sekata-kata saja firman Tuhan disampaikan mampu menolong seorang perwira di Kapernaum. Dia betul-betul percaya. Satu kata saja, katakan sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh. Dia percaya perkataan Yesus mengandung kuasa karena ada kehidupan di dalamnya. Maka belajar mempercayai firman yang telah dihidupi oleh Roh Kudus. Dia jadi berkat untuk kita. Coba lihat mujizat-mujizat yang terjadi dalam cerita Alkitab. Karena pelaku-pelakunya adalah orang yang percaya. Lihat saja. Abraham percaya. Apa berkat yang diterima Abraham? Janji Tuhan digenapi dalam hidup. Yusuf percaya akan mimpinya, visi yang Tuhan berikan kepadanya. Dia yakin betul, sehingga dia berani berkata kepada saudara-saudaranya yang bergelombolan membencinya, menjualnya. Tapi apa katanya kepada saudara-saudaranya? Kamu merekayasa yang jahat, tapi Tuhan merekayasa yang baik. Kenapa Yusuf berani berkata? Karena dia percaya. Bukan kebetulan dia dijual ke Mesir. Bukan kebetulan dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf percaya ada maksud Tuhan di balik semua itu. Dia nggak benci, nggak sakit hati, nggak dendam, nggak mempersalahkan saudara-saudaranya. Hebat ya, karena mempercayai firman Tuhan, karena mempercayai rencana Tuhan. Makanya orang yang percaya sama firman Tuhan nggak gampang sakit hati. Amin. Nggak gampang dendam dan benci. Karena dia menanggapi semua menjadi positif. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf waktu itu bukan gembel lagi, udah menjadi orang kedua di Mesir, sudah punya kuasa.
tapi dia tidak memanfaatkan jabatannya untuk membalas dendam. Dia tidak memanfaatkan jabatannya untuk menyakiti saudaranya. Dia tidak memakai jabatannya untuk membongkar kesalahan-kesalahan masa lalu dari saudaranya. Dia tahu begitulah jalurnya supaya dia bisa menolong saudara-saudaranya di kemudian hari. Kalau justru nggak dijual ke Mesir, dia tetap di Kanaan. Karena dia anak kesayangan bapaknya. Kalau dia tetap di Kanaan bersama dengan ayahnya, dia adalah orang kepercayaan bapaknya. Hidupnya hanya sebatas di lingkungan keluarganya. Tapi ketika dia dijual, Tuhan punya rencana untuk membawa Yusuf bukan saja di lingkungan keluarga yang perlu ditolong, bangsa-bangsa lain perlu ditolong. Maka jadi orang Kristen jangan pikiran sempit, jangan pemandangannya sempit, harus luas untuk menggenapi apa yang direncanakan Tuhan. Kadang-kala kita harus menderita, lebih banyak menderita, tapi maksud Tuhan adalah mempermuliakan kita. Kalau dia tetap di rumah ayahnya, mana jadi Perdana Menteri? Dijual jadi budak, difitnah masuk penjara. Justru itu menghantar dia menjadi orang yang berkuasa. Maka saudara, sekali lagi orang yang ngerti kehendak Tuhan itu gak gampang benci dan dendam. Seharusnya kalau ada yang menyakiti kita, kita berkata, Tuhan, ada maksudmu di dalamnya, ada tujuanmu di dalamnya, ada rencanamu di dalamnya, ada kehendakmu di dalamnya. Kalau saudara menderita, miskin dan lain-lain, ingat, di balik itu saudara percaya ada rencana Tuhan. Tapi kalau kita hanya membaca huruf-huruf yang mati, tidak terbuka rahasia firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini yang seringkali membuat kita, saudaraku, hidup ini hanya sebatas yang kita lihat. Tapi kalau bicara iman, kita harus dapat melihat, mempercayai yang tidak kita lihat. Haleluya. Itu baru iman namanya. Percaya sekalipun tidak melihat. Kita ini berada pada masa-masa sulit karena faktor pandemi COVID-19. Di sini kita diajar untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya. Walaupun kita tidak melihat, sepertinya belum ada jalan keluar yang kita lihat, tapi yakinlah, sudah ada jalan keluar yang Tuhan siapkan untuk menolong kita. Haleluya. Sudah ada jalan keluar yang Tuhan siapkan untuk membawa kita mengatasi persoalan hidup yang berat. Saya yakin persoalan hidup yang berat yang akan terjadi di kemudian hari
lebih berat dari sekarang ini. Dulu udah pernah terjadi, saudaraku, zaman Abraham, zaman Ishak terjadi kelaparan. Bahkan zamannya raja-raja, zamannya para nabi, pernah terjadi kelaparan. Sampai kita mencatat orang menyembelih anak sendiri karena tidak ada makanan, saudara. Alkitab mencatat tai merpati pun mahal, tai kotoran merpati mahal. Orang sampai makan kotoran, saudara, demi kelangsungan hidup. Bahkan Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu pasal 6, 1 juta gandum sedina, 3 juta jelai sedina. Itu belum terjadi. Tapi itu akan segera terjadi di zaman akhir. Satu kali nanti betapa sulitnya untuk mendapatkan kebutuhan. Tapi saya mau mengajak saudara, kita harus menjadi anak-anak terang yang dapat melihat segala sesuatu melalui firman. Semua yang nampak adalah terang. Firman Tuhan yang menampakkan, memperlihatkan pada kita, supaya kita nggak bingung, apa ini, apa itu. Nggak bingung, saudara. Kita dapat melihat semua yang terjadi ini bercermin kepada firman Tuhan. Makanya kita dipanggil untuk berbeda bagaikan kota di atas gunung. Bisa melihat, coba ini tempat ini paling tinggi, seluruh tanggungan bisa kita lihat. Dari kejauhan sekalipun bisa kita lihat. Kalau ini tempatnya diletakkan bagaikan di atas, kita bisa lihat sampai kita mencatat tak mungkin tersentuh. Kalau saudara jadi anak-anak terang, tak mungkin tersentuh. Kita dilihat dan kita bisa melihat jelas semua. Ya, kalau udah jelas semuanya dalam Alkitab kita bisa lihat. Nah, kita tinggal menjalani saja. Semua yang terjadi kita tinggal menjalaninya dengan pertolongan Tuhan. Gak bingung, saudara, gak kecewa, gak putus asa. Sama dengan Yusuf, tinggal jalani aja. Dijatuhkan ke sumur, oke. Dijual, oke. Jadi budak di rumah Potifar, oke. Difitnah masuk penjara, oke. Dilupakan orang selama di penjara, oke. Semua serba oke. Sebenarnya kalau dia mau melarikan diri bisa loh dari rumah Potifar, tapi dia nggak melarikan diri. Sebenarnya dia bisa minta tolong saat dia di penjara, tapi dia nggak minta tolong untuk dibebaskan. Sampai Firaun sendiri memerintahkan supaya dia dilepaskan. Jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan tidak memaksakan diri mencari jalan keluar, tidak perlu, saudara, tapi menyerah terhadap kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak memaksakan diri.
pun tidak memaksakan diri. Dalam menunggu berkat pun jangan memaksakan diri. Tunggu sampai berkat itu dicurahkan. Kalau ada persoalan hidup saudara, persoalan ekonomi saudara, tunggu sampai Tuhan buka jalan. Dan saya yakin Tuhan itu mengerjakan selalu tepat waktu. Maka kan nyanyian kita itu kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada kalanya kita tidak mengerti, seperti Ayub saat dia mengalami pencobaan yang begitu berat. Pada awalnya dia tidak mengerti, sampai dia menuntut ingin berperkara dengan Tuhan. Kenapa saya begini? Semua hartanya habis, anaknya habis, istri tidak mendukung, tambah lagi sakit penyakit yang menjijikkan. Kadang-kadang juga kita nggak mengerti kok semua itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat apa kita katakan, Ayub dikenal dengan ketekunannya karena ketekunan Ayub. Saudara boleh nggak ngerti, tapi kalau tetap tekun, tetap ditolong Tuhan. Haleluya. Seringkali kita nggak mengerti, saudara, kenapa ini terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan kurangi ketekunan kita. Ketekunan kita dalam menyembah Dia, berdoa, ketekunan kita dalam beribadah, ketekunan kita dalam melayani, ketekunan kita dalam berkorban. Jangan kita kurangi bobotnya. Ketekunan ini mengatasi apa yang kita tidak mengerti. Gak ngerti kita kok bisa terjadi pencobaan, ujian seberat yang dialami oleh Ayub sebagai orang saleh. Seharusnya orang saleh gak perlu lagi kena pencobaan. Soalnya orang saleh itu seharusnya tidak ada lagi persoalan penderitaan. Tapi orang saleh seperti Ayub, Tuhan izinkan. Pada awalnya dia tidak mengerti, tapi akhirnya dia mengerti. Lalu Tuhan pulihkan. Dia mendapatkan pemulihan 2 kali lipat. Alasan Tuhan memberikannya kepadanya karena dia tekun. Ketekunan Ayub membuat nilai rohani Ayub sangat dihargai oleh Tuhan. Coba tekun. Ini kita kadang-kadang saudara datang persoalan sedikit sudah rontok ketekunan kita. Datang penyakit sedikit, ya, mulai bertanya mana kau Tuhan? Ya. Mana tanganmu? Mana kehebatan? Tuhan itu tetap hebat. Sampai kapanpun Tuhan itu tetap hebat. Haleluya. Sanggup memberikan pertolongan kepada saya dan kepada saudara semua. Hebat.
kehebatan Tuhan itu akan saudara alami dan nikmati. Kalau saudara tidak berubah, tidak mengendor dalam ketekunan. Jangan kendor dalam ketekunan. Ini kita bisa beribadah semacam ini anugerah Tuhan. Kalau Anda ada di Jawa dan Bali hari ini, kita tidak bisa melaksanakan ibadah seperti ini. Tapi untuk kita berada di bintang ini, di Kepri ini, masih Tuhan berikan kesempatan kepada saudara dan saya. Hampir semua teman-teman saya di luar, di Jawa, di Bali, sudah mau mencapai 2 tahun lebih, saudara, tidak bisa menikmati ibadah semacam ini, saudara. Kita ini masih bisa. Ini anugerah Tuhan yang tidak terhingga. Ini kemurahan Tuhan. Lalu kita dulu berapa bulan live streaming, saudara. Waktu itu sudah seperti lama sekali rasanya tidak beribadah. Bahkan yang manula anak-anak sampai hari ini belum bisa kita laksanakan. Apalagi hari ini penularan juga sampai kepada anak-anak. Makanya kita bersyukur sama pemerintah Indonesia, anak-anak 12 tahun ke atas sudah bisa divaksin, saudara. Ya. Maka nggak usah ditafsir vaksin itu aneh-aneh. Sebenarnya kalau bicara vaksin, imunisasi itu bukan perkara baru. Karena kita lahir aja langsung beberapa minggu kemudian sudah divaksin ini, vaksin itu. Untuk menghadapi penyakit-penyakit. Dulu masih saya ingat waktu anak saya dipanggil Tuhan. Ya. Saya sempat tanya dokternya. Ya. Salah satu saudara dulu waktu kecil nggak pernah diimunisasi, termasuk imunisasi radang otak, saudara. Jadi anak saya itu kena radang otak, saudara. Ya. Jadi sekarang coba saudara lihat anak-anak kita sekarang yang kelahiran dari waktu-waktu sekarang ini sudah ada vaksin untuk radang otak. Dulu mana ada zaman anak saya. Ya, pertama karena faktor keadaan ekonomi, ya, sehingga tidak bisa membawa anak-anak divaksin. Ya. Tapi sekarang saudara nggak heran lagi. Makanya gak usah ditafsir hal-hal yang aneh hari-hari ini, gak usah. Ya. Dan orang tua jangan sampai tidak memahami. Vaksin cacar, campak, dan lain-lain. Banyak itu. Saya kadang-kadang kalau tanya anak saya, karena cucu saya saudaraku sudah mengalami beberapa kali vaksin. Saya tanya, itu vaksin apa lagi? Oh, vaksin ini, Pak. Jumpa bulan depan lagi vaksin lagi. Tanya lagi, vaksin apa? Oh, vaksin ini, Pak. Walaupun demikian, juga tetap kita butuh perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Maka saudara yang sudah divaksin pun oleh vaksin COVID-19 ini tetap bergantung sama Tuhan. Ikuti saran dokter untuk menjaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksin.
kalau Anda mau berjalan keluar kota, salah satu syaratnya ditanya mana kartu sertifikat vaksin. Nanti lama-lama cari kerja pun sertifikat vaksin. Karena kita bisa dianggap tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Ini sudah. Kan Ibu Gembala bilang, Pak, saya sudah cetak kartu apa? Kartu apa sih? Kartu vaksin. Buat aja di dompet terus. Ya, untung saya belum keluar kota, saudara. Ya. Kalau ke sini, ya masih harus genos atau antigen, saudara. Ya. Makin ketat. Ya. Tadi saya lihat makin ketat, saudara. Ya. Bukan makin longgar. Saudara yang mau ke Batam juga, kalau sudah naik speed oke lah, aman. Tapi kalau udah pulang dari Batam kemarin, ada itu genos, baik di Rogo maupun di speed. Ya. Minimum dengan genos. Ya. Ini. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan, kalau kita ditempatkan bagaikan kota di atas gunung, berarti kita hidup sebagai anak-anak terang. Kita dipanggil untuk berbeda. Amin. Haleluya. Mau dibuat berbeda. Kita tidak serupa dengan dunia. Makanya kitab Efesus pasal 5 itu mengingatkan kita, ya, sebagai anak-anak terang. Ya, coba kita lihat dulu, ya. Lompat kalau tadi nampak, saudara, ya. Ayat yang ke-11. Efesus pasal 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Iya, jangan turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan terus yang tidak berbuahkan apa-apa. Jadi perbuatan kegelapan itu sia-sia. Ya. Semua menjadi sia-sia. Jadi kita berbeda supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, poin yang kedua, kalau tadi kita dipanggil untuk berbeda, yang kedua kita dipanggil untuk menjadi orang yang bisa memberi. Itu Matius 5 ayat 15. Ya. Jadi kita dipanggil untuk bisa memberi, ya, sebagai anak-anak terang. Coba 15. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, Ya. melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, kita dipanggil untuk bisa menerangi, memberi terang kepada orang lain. Ya. Jadi memberi, saudara. Ya. Apa yang mau kita beri sebagai anak-anak terang? Dalam istilah memberi itu dalam konteks kita berbuah. Apa yang mau kita berikan sebagai buah kita? Efesus pasal 5 ayat 9. Efesus pasal 5
Ayat 9. Demikian, karena terang hanya berbuahkan kebaikan Ya. dan keadilan dan kebenaran. Jadi terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kita ini memberi, saudara. Memberi itu adalah bagian dari kebaikan. Ya. Saya seringkali berkata, kebaikan kita harus diketahui oleh semua orang, bukan untuk pamer. Saya melihat seorang yang bernama Cornelius, sampai tertulis dalam Kisah Rasul pasal 10. Sampai Tuhan memerintahkan hambanya untuk datang ke rumah Cornelius. Salah satu karakter yang sangat diperhatikan Tuhan, Cornelius adalah terkenal baik. Jadi dua yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam terang adalah berbuahkan kebaikan. Berilah kebaikan. Terkenal baik, saudara. Seharusnya kita sebagai anak terang terkenal baik dimanapun kita berada. Di pekerjaan terkenal baik, dalam keluarga terkenal baik, di lingkungan tetangga terkenal baik. Jangan sampai dengar berbeda itu betul. Sempat tetangga mengenal kita bukan karena kebaikan. Bagaimana kesaksian hidup kita, saudara? Sebagai anak-anak terang, kita dipanggil untuk memberi kebaikan. Makanya saya selalu mengingatkan dimanapun kita berada, bertetangga pun walaupun tidak seiman dengan kita, tidak sepemahaman dengan kita, tunjukkan Anda juga bisa berbuat baik. Misalkan ada orang yang kemarahan, ya saudara, yang paling tidak saudara menunjukkan rasa empati kepada keluarga itu. Bisa mengerjakan sesuatu, bikin tenda, masalahnya. Sekalipun mungkin mereka masih melakukan ritual-ritual, tapi ada yang bukan ritual yang Anda juga boleh kerjakan. Jadi berkat, jadi alat untuk menunjukkan kebaikan pada orang lain. Ya, kalau memang waktunya RT suruh gotong royong, ya gotong royong. Kalau saudara nggak bisa gotong royong, paling tidak saudara siapkan dana. Saya tidak bisa datang pakai RT, tapi dari saya kopi, gula semuanya, supaya orang lain tidak tersandung. Jadi jangan mentang-mentang Tuhan, wah, paling tidak saudara berbuahkan kebaikan. Haleluya. Coba Jumat Alkomi ini semua terkenal baik. Apa enggak jadi berkat untuk kota Tanjung Pinang? Sampai orang berkata, terkenal
kompak katanya. Apa saja mereka lakukan bisa karena kompak. Kalau bersatu kompak mantap. Menara Babel aja bisa terbangun yang tingginya sampai ke langit karena mereka bersatu. Itu belum bersatu dalam Tuhan. Kalau kita kompak, apa yang nggak bisa? Bikin gereja ini lebih luks bisa. Mendukung yang lain bisa. Ya. Hari Minggu menikahkan Tante Agus bisa. Nggak ada yang amin, saudara. Coba kalau kompak semua. Ya, jangan kompak hanya motong daging. Ya, termasuk kompak dalam menyediakan apa yang perlu dipotong. Tadi sangat intip saya, saudara, catatan si Sofian, Pak Sofian. Ya, oh puji Tuhan, sudah mulai datang, tapi belum sempurna. Dan DKK pun sidang jemaat tidak mampu. Pesta hari Minggu tetap jalan terus. Mana si Agus? Sama Saragi. Amin kak. Jangan kami ramekan dalam berdua. Amin Pak Gembala, langsung gitu. Langit dan bumi akan bergoncang. Tapi firman Tuhan tetap. Haleluya. Ya. Coba kompak. Ya. Bersatu kita. Melayani juga begitu. Sama-sama jadi berkat. Semua orang akan melihat, wah, dulu di sini ada jemaat kita yang selalu dekat Pak Tanggang. Setelah istrinya dipanggil Tuhan, dia tidak pernah hadir lagi di sini. Tapi satu kali saya ketemu di pelabuhan, dia bilang sama saya, Pak, saya sudah cari banyak gereja. Saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa dalam ibadah orang awam. Dan akhirnya saudara, setelah istrinya meninggal, dia datang ke gereja kita. Lalu Tuhan pertemukan dia dengan seorang perempuan. Tapi hamba Tuhan. Akhirnya saya nikahkan mereka. Sekarang sudah menikah lagi. Ya. Tapi saya lihat setiap kali dia menyembah Tuhan, dia merasakan hadirat Tuhan. Itu di sini, saudara. Pindah dari sini pun masih terkejar di mana ibadah seperti itu. Saya melihat, saudara, tentu kita juga harus menunjukkan ada buah yang perlu kita perlihatkan. Jadi terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau ada orang dalam terang gak berbuahkan kebenaran, berarti itu terang palsu. Kalau ada orang dalam terang Tuhan tapi tidak baik, itu berarti terang palsu. Terang yang sesungguhnya kalau itu masuk dalam hidup kita, tidak bisa tidak berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
menjadi baik. Kalau saudara terima terang firman Tuhan, jadi baik. Mungkin dulu kita tidak baik, mungkin dulu kita gelap, tapi setelah terang Tuhan masuk dalam hidup kita dan kita menjadi anak-anak terang, kita dipanggil untuk memberi kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Haleluya. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk kemuliaan bagi Tuhan. Matius pasal 5 ayat 16. Ya, kalau ada terang Tuhan dalam hidup kita, saudara, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. ya, jadi kita dipanggil untuk memuliakan Bapa di surga. Lewat apa? Lewat hidup sebagai anak-anak terang. Jadi kalau orang lihat perbuatan kita, maka orang akan memuliakan Tuhan. Maka suratan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. 12. Ya, Milikilah cara hidup yang baik milikilah cara hidup yang baik terus. di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, Terus supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. jadi milikilah cara hidup yang baik. Kalaupun ada orang yang memfitnah saudara, ya, orang bisa melihat, membedakan bahwa perbuatan-perbuatanmu yang baik itu memuliakan Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin ada orang yang tidak suka dengan saudara, ya, tapi ketika saudara memiliki cara hidup yang baik dan memuliakan Tuhan, mereka nanti akan berkata, benarnya dia itu. Cara hidupnya menunjukkan kebaikan-kebaikan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, anak-anak terang itu adalah kehidupan yang dipanggil sekali lagi, dipanggil untuk berbeda, dipanggil untuk memberi, dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kalau itu ada pada kita, betapa mulianya nama Tuhan di surga. Haleluya. Karena kita mau terima perjamuan kudus, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita dalam segala hal. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Saya mau mengajak jemaat Tuhan, kita siapkan diri, bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, walau topan datang juga. Saya yakin Tuhan akan menolong kita semua, memberkati dan membela kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita menyanyikan pujian ini. Mari kita angkat tubuhnya Tuhan dengan memandang terlalu banyak apa yang Tuhan sudah berbuat untuk kita. Keselamatan kita sudah Dia berikan yang terbaik untuk kita, pembelaan dan pemeliharaan. Oleh sebab itu kita angkat tubuhnya, kita dengar firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya saudara Tuhan Yesus. Amin dalam nama Yesus. Angkat calon saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percaya saudara-saudara Yesus. Amin dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Segala Tuhan kembalikan Tuhan berkat sesembahan kami, Yesus Kristus yang kami sembah dan kami. Siapakah diri kami kalau kami bisa menyembah-Mu bersujud kepada-Mu? Siapakah diri kami diperhatikan Tuhan? Siapakah diri kami diberkati, dibela, dipelihara? Terima kasih Tuhan. Kami dipanggil untuk berbeda. Kami dipanggil untuk bisa membeli. Kami dipanggil untuk kemuliaan pada Tuhan. Hidup kami untuk kemuliaan pada Tuhan. Oleh sebab itu kami persembahkan sore ini seluruh kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat, bela mereka, bahkan sembuhkan yang sakit, yang sedang diisolasi mandiri karena COVID-19. Hamba bersama jemaat berdoa dari tempat ini, tolongkan tangan-Mu dalam nama Yesus. Sembuh oleh Tuhan. Tolongkan tangan-Mu yang berkuasa membungkus kami semua, memelihara kami semua. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu ini, dari yang tua sampai yang muda, sampai anak-anak kami, biar dipelihara oleh Tuhan. Jaga mereka semua, baik saudara kami yang bekerja di tempat-tempat keramaian di pasar. Kami tahu Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memelihara kami, terlalu dekat dengan maut. Tapi kami percaya maut sudah dikalahkan oleh darah anak Tuhan. Sekali lagi aku serahkan semua dalam tangan. Kau berkati pekerjaan mereka, buka jalan mereka. Berkati juga korban-korban persembahan mereka. Apapun yang mereka lakukan, baik untuk jemaat, cara khusus sampai berdoa, kau berkati pemberkatan nikah saudara dan saudari kami. Pada hari Minggu, saudara kami salati dengan Agustina. Tuhan siapkan semua. Berkati jemaat yang bisa ikut memperhatikan dan melayani mereka. Balaskan berlipat-lipat kali ganda. Sehatkan tubuh kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan dalam ibadah yang akan datang. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh Indonesia, berkati pemerintah kami dan oleh Bapak Presiden, semuanya diberikan hikmat akal. Dan kalau kami pulang sebentar, pulang dengan membawa berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari Tuhan kuasa Roh Kudus, akan menyertai memberkati saudara-saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih
kita tinggalkan tempat ini, sekali lagi saya harap Bapak Ibu